Juru selamatkanku, Kaulah satu-satunya penolongku, membuatku mengerti arti penyertaan. Bapa, hanya Engkaulah paling mengerti yang ku alami. Hai, silakan duduk semuanya. Rasanya kalau masih nyanyi, saya udah berdiri di depan, saya kayak pendeta gitu. Jadi rasanya gimana gitu ya. Puji Tuhan, saya senang sekali bisa berada di tengah-tengah saudara terkasih. Sebelumnya saya mau menyapa dulu, Shalom. Masih kurang semangat, Shalom. Masih kurang semangat, Shalom. Masih ada sukacita? Puji Tuhan, luar biasa. Saya senang sekali bisa berdiri di tengah-tengah saudara terkasih. Saya yakin ini bukan kebetulan, tapi ini maunya Tuhan. Amin. Dan saya senang sekali bisa sharing tentang kebaikan Tuhan dalam hidup saya di sini. Saya lebih senang menyebutkan ini sharing tentang kebaikan Tuhan. Ini bukan kesaksian. Karena kalau kesaksian, ceritanya kan harus detail. Dan bukannya saya nggak mau, tapi belum saatnya. Suatu saat, saya dan suami saya juga akan janji, kita pasti akan ceritakan semuanya. Tapi, bukan sekarang. Dan saya yakin banget ada yang lebih penting, yaitu tentang kebaikan Tuhan. Amin. Mungkin saudara sekalian di sini juga ada beberapa yang udah tahu kalau saya ini adalah pengikut Kristus karena pilihan. Memang bukan sejak lahir, tapi puji Tuhan, saya yakin banget bukan saya yang memilih, melainkan Tuhan Yesus itu sendiri yang memilih saya. Dan saudara, pada saat saya menjadi pengikut Kristus, saya langsung dihadapin masalah itu di depan. Kenapa? Karena ternyata melalui masalah-masalah itu saya jadi mengerti betul apa itu namanya penyertaan Tuhan. Dan saudara, kalau saya jadi pengikut Kristus karena orang lain, atau mungkin karena suami saya, atau karena siapapun itu, saya tahu ujung-ujungnya saya pasti akan kecewa. Tapi puji Tuhan, Roh Kudus menuntun saya tidak kecewa. Kenapa? Karena Tuhan Yesus sendiri yang kasih lihat ke saya siapa Dia sebenarnya. Dan saudara, pada saat saya menjadi pengikut Kristus, mungkin orang di luar sana banyak yang beranggapan saya ikut Tuhan Yesus maka hidup saya akan susah. Memang gak sedikit orang di luar sana yang mengutuki saya. Tapi ada satu hal yang sangat memberkati saya, dan saya juga mau bagikan ini pada saudara sekalian. Saya terlalu yakin, saya terlalu percaya kalau Tuhan saya ahli mengubah kutuk menjadi berkat. Beri kemana bagi Tuhan. Dan kalau boleh saya pinjam kalimat ini dari gembala saya. Saya senang sekali dengan kalimat ini. Saya juga meyakini kalimat ini, bahwa agama boleh banyak, nabi boleh banyak, rasul boleh banyak, tapi juru selamat hanyalah Yesus Kristus. Dan pada kesempatan kali ini, saya juga akan menaikkan pujian bagi Tuhan. Pujian ini sangat memberkati saya, karena seperti tadi saya bilang, saya langsung dihadapi masalah di depan. Dan pujian ini yang memberkati saya, yang selalu meneguhkan saya kalau setiap masalah Tuhan satu-satunya yang sanggup untuk menolong kita. Kuatkanlah hatimu, lewati setiap persoalan.
persoalan. Tuhan Yesus selalu menolongku. Jangan berhenti harap padanya. Tuhan pasti sanggup. Tangannya tatang dalam batu mengangkatmu. Tuhan pasti sanggup. Percayalah, Dia akan Tuhan pasti sanggup. Tangannya tatang dalam batu mengangkatmu. Tuhan pasti sanggup. Puji Tuhan, saya datang ke sini juga nggak sendirian, sama panggil laki-laki terhebat dalam hidup saya, suami saya untuk maju ke depan. Waduh. Shalom. Selamat pagi semuanya. Shalom. Benar kata istri saya. Saya udah sampai kejedot nih, masih belum semangat juga. Shalom semuanya. Masih ada sukacita, amin. Oh, hari berikan kemuliaan yang meriah buat Tuhan. Puji Tuhan, kami juga bersyukur dan berterima kasih boleh ada di depan saudara-saudara sekalian pada pagi hari ini. Memang benar ini bukan kebetulan, tapi ini maunya Tuhan. Dan saudara-saudara sekalian, kalau saya boleh menyambung seperti tadi apa yang istri saya sempat sampaikan, mungkin kami belum bisa cerita detailnya karena satu dan lain hal, tapi kami bilang belum bukan berarti tidak bisa. Suatu saat kami janji, kami akan ceritakan semuanya. Tapi kalau kita mau cerita juga, sebenarnya kalau saya lihat di sini kan hampir semuanya ibu, hampir semua ibu-ibu, dan kalau saya lihat juga emang wajah ibu-ibunya tuh ibu-ibu infotainment gitu. Kelihatan di sini. Kayaknya hampir semua juga pasti pernah ngikutin lah cerita-cerita kami berdua di infotainment. Dan kalau kamu boleh bilang, memang benar, sejak saya dan istri saya dipersatukan dalam satu pernikahan yang kudus, memang masalah nggak pernah berhenti datang dalam kehidupan kami. Bahkan kalau bisa dibilang juga masalah tuh kalau datang nggak pernah sendirian. Dia bawa kawan-kawannya gitu. Sehingga satu masalah belum selesai, udah ada lagi aja masalah yang lainnya. Tapi ini yang mau kami sampaikan pada pagi hari ini. Puji Tuhan untuk setiap masalah yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kami. Kenapa puji Tuhan? Karena akhirnya kami tahu kami punya roh Allah dalam kehidupan kami. Kami punya roh kudus dalam kehidupan kami. Itu yang membedakan kami dengan orang-orang yang ada di luar sana, orang-orang yang ada di dunia ini. Mungkin sebagian dari saudara masih bingung-bingung gitu dan coba bertanya sama kami, emangnya apa sih yang Roh Kudus kerjakan dalam kehidupan kalian berdua? Gini, ini yang mau kami bagikan. Yang pertama, ketika masalah itu datang, ketika badai kehidupan itu datang, yang pertama Roh Kudus berikan kami ketenangan, sehingga kami boleh melewati semua masalah tanpa rasa takut atau rasa khawatir. Dan kalau kami boleh kesaksian sedikit, ini ketika kami berdua melayani di salah satu daerah di Indonesia ini. Saat itu kami diundang untuk KKR, rally KKR, di mana kami akan KKR di 3 malam yang berbeda, 3 hari berturut-turut. Dan ketika kami sampai ke sana, saya dan istri saya turun dari pesawat, kami dijemput sama panitia dan juga gembala gereja di sana. Ketika kami datang, yang anehnya, kami dijemput dengan muka-muka gimana ya? Orang Jawa bilang rodok sepet. Iya. Jadi kami sampai ke sana, kok mukanya pada gitu semua, sampai saya tanya sama istri saya, "Sayang, kita ini sebenarnya salah apa sih? Kok kita jemput sama muka-muka kayak gini?"
Gak lama gembala langsung narik kita berdua. Kami dibawa ke salah satu coffee shop di bandara situ. Dan hal pertama yang dia sampaikan bukan shalom, Vano, gimana kabar? Enggak. Dia langsung bilang, Vano, kalian berdua ini TO. Loh, maksudnya gimana nih Om? Iya, kalian berdua ini TO, mau dibunuh. Wah, kami berdua kaget dong. Kami tanya lagi, loh mau dibunuh gimana Om? Iya Vano, jadi gini, ada sekelompok orang yang bilang karena Anda ini mengikuti Yesus Kristus, maka darahnya halal untuk diminum. Waduh, kami kaget. Tapi anehnya saat itu Roh Kudus bekerja. Bekerjanya gimana? Bukannya kami panik, kami malah bercandaan. Istri saya ini sampai bilang ke saya, aduh sayang, masa sih aku mau dibunuh? Padahal aku belum punya anak dari kamu. Kita bisa ketawa-ketawa, tapi panitia di kembalian nggak bisa ketawa. Sampai akhirnya saya bilang, yaudahlah Om, kita coba jalanin aja. Akhirnya kita coba jalanin hari itu, kami KKR malam hari itu. Oh iya, dan satu lagi, bukan cuma sampai di situ, ternyata ada satu lagi yang disampaikan sama gembalanya. Jadi malam sebelumnya, mereka sudah menemukan ada bom di bawah tempat kami KKR. Itu yang bikin mereka khawatir. Tapi akhirnya kami jalanin aja. Satu hari itu kami jalanin, nggak terjadi apa-apa. Tapi kami harus pindah-pindah hotel 3-4 kali dalam satu hari. Dan sebelum kami sampai ke tempat KKR itu pun kami harus muter-muter dulu jalannya. Ya dengan alasan keselamatan. Tapi kemudian hari pertama nggak terjadi apa-apa. Hari kedua juga nggak terjadi apa-apa. Sampai di hari ketiga. Di hari ketiga itu pagi-pagi gembalanya udah ngajak kami untuk bicara lagi. Dia bilang, Vano, kayaknya siang ini kita pulang aja. Loh, ada apa lagi nih Om? Iya, ini ancamannya udah makin serius. Dan sepertinya kami dan panitia udah gak sanggup lagi. Entah kenapa pada saat itu kami cuma jawab satu hal. Kami cuma bilang, Om, kita datang sini, kita akan mau melayani Tuhan. Dan kalaupun kami harus mati ketika kami melayani Tuhan, kami tahu kok akan bawa kemana. Akhirnya gembalanya merasa ada sedikit kekuatan, dia bilang, jadi gimana Vano? Udah, kita jalanin aja. Kami jalani hari itu, dan sudah tahu apa yang terjadi. Ada dua hal yang terjadi. Yang pertama, ada 40.000 orang datang ke KKR itu. Dan yang kedua, nama Yesus semakin dipermuliakan. Dari situ kami belajar. Kami belajar untuk lebih tenang lagi. Kenapa kami boleh tenang? Karena kami tahu orang yang main-main dengan pekerjaan Tuhan, orang yang main-main dengan anak-anak Tuhan, orang yang main-main dengan hamba-hamba Tuhan, itu berurusan langsung dengan Tuhan. Dan kemudian di tengah-tengah masalah apalagi yang Roh Kudus kerjakan dalam kehidupan kami. Roh Kudus ajarkan 3 poin penting dalam kehidupan yang selalu kami pegang. Yang pertama, kami belajar untuk lebih mawas diri lagi, untuk lebih introspeksi diri lagi. Dalam arti gini, kalau kemarin saya dan istri saya, kami berdua sudah hidup sebagai artis, sebagai pemain sinetron atau pemain film, itu bukan berarti kami boleh merasa bangga dengan diri kami. Atau mungkin kemarin-kemarin Tuhan sudah membantu kami keluar dari masalah kami. Itu bukan berarti kami boleh merasa puas dengan diri kami yang sekarang ini. Atau mungkin juga gini, kemarin-kemarin saya dan istri saya, kami berdua sudah melayani kemana-mana. Bukan cuma dalam negeri, bahkan sampai ke luar negeri. Itu bukan berarti kami boleh merasa cukup untuk melayani Tuhan. Justru dari hari demi hari kami belajar. Kalau kami boleh melayani Tuhan, itu semua hanya karena anugerah Tuhan. Dan alasan kami boleh ada di depan saudara-saudara pada pagi hari ini cuma satu alasan. Kenapa? Karena Tuhan Yesus terlalu baik dalam kehidupan kami. Kami nggak perlu ngerasa sok jago. Kami nggak perlu ngerasa sok pintar. Kami nggak perlu ngerasa sok kuat. Karena apa? Karena kami tahu pasti di dunia ini nggak ada satupun manusia yang terlalu tinggi sehingga Tuhan Yesus nggak sanggup untuk rendahkan. Tapi ini yang menjadi kebanggaan kami sebagai orang percaya. Kami juga tahu pasti nggak ada satupun manusia di dunia ini yang terlalu rendah sehingga Tuhan Yesus nggak sanggup untuk tinggikan.
Dan yang kedua, apa yang Roh Kudus ajarkan? Yang kedua, Roh Kudus ajarkan kami untuk mengingat kembali janji-janji firman Tuhan dalam kehidupan kami. Sehingga ketika kami berdua dalam satu masalah, kami coba ingat-ingat, oh iya, benar juga. Ternyata ketika kami berdua memutuskan untuk mengikuti Yesus Kristus, Tuhan Yesus sendiri gak pernah janji tuh kalau jalan kehidupan kami bakal lurus-lurus aja. Atau Tuhan juga gak pernah janji tuh ketika kami mau mengikuti langkah-langkah Kristus, maka jalan kehidupan kami bakal mulus-mulus aja. Enggak. Tapi satu janji firman Tuhan yang sangat memberkati kami. Dan kalau kami boleh mengutip dari ayat Alkitab, maka bunyinya akan seperti ini. Sekalipun kami berdua harus berjalan dalam lembah kekelaman, kami gak perlu takut bahaya. Karena apa? Karena kami tahu ada tangan Tuhan yang selalu memegang tangan kami. Dan yang ketiga, apa yang Roh Kudus ajarkan dalam kehidupan kami belajar untuk lebih bersyukur lagi. Kenapa kami bersyukur? Bukan karena kami sudah melihat masalah kami selesai. Enggak. Masalah kami sampai dengan hari ini masih ada. Dan bukan juga kami bersyukur karena kami sudah melihat mujizat terjadi dalam kehidupan kami. Enggak. Tapi kami boleh lebih bersyukur lagi karena kami tahu semakin besar masalah yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kami, itu juga berarti semakin besar berkat yang sudah Tuhan sediakan untuk kami. Karena itu saudara-saudara sekalian, sekali lagi kami berdua bangga berada di depan saudara-saudara sekalian karena kami yakin ini bukan kebetulan, ini pasti maunya Tuhan. Maunya Tuhan untuk apa? Untuk kita sama-sama belajar. Mungkin saudara-saudara boleh belajar dari kami berdua. Apa yang saudara pelajari dari kami berdua? Belajar untuk tidak mengulangi kesalahan kami. Karena saudara tahu kesalahan kami yang terbesar adalah meragukan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Sehingga ketika kami coba untuk menyelesaikan semua masalahnya sendiri, bukan masalahnya selesai, kami berdua malah semakin jatuh dalam masalah. Daripada pagi hari ini, kami mau naikkan satu pujian. Satu pujian ini kami nyanyikan ketika kami berdua dipersatukan dalam satu pernikahan yang kudus. Ini sebagai wujud rasa syukur kami. Kami sangat berterima kasih karena kami tahu sekalipun kami sudah banyak melakukan kesalahan, sekalipun kami sudah banyak melakukan dosa, tapi kami masih punya Tuhan yang mau menganggap kami sebagai biji makan. Kasih setiamu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Apa yang tak pernah ku pikirkan.
Haleluya. Siapa yang bangga jadi orang percaya? Ada yang angkat tangan, ada yang gak angkat tangan. Boleh sekali lagi. Siapa yang bangga jadi orang percaya? Boleh angkat tangan. Oh haleluya, puji Tuhan. Berikan kemuliaan yang meriah buat Tuhan. Tapi maaf ya saudara-saudara sekalian, maaf banget. Kita bilang kita bangga jadi orang percaya. Tapi setan juga percaya Tuhan Yesus dahsyat. Setan juga percaya Tuhan Yesus luar biasa. Nah sekarang yang jadi pertanyaannya, apa bedanya saudara sama setan dong? Kan sama-sama percaya. Gini. Yang harus membedakan kita dengan setan, kalau setan boleh percaya Tuhan Yesus dahsyat, kita menaruh kepercayaan kita kepada Tuhan Yesus yang dahsyat. Nah, mungkin sebagian dari saudara udah mulai bingung-bingung gitu. Apa sih maksudnya percaya dan menaruh kepercayaan? Kan sama aja. Gini, saya suka satu ilustrasi. Ilustrasinya gini, kalau ada anak umur 5 tahun, dia datang ke saya, terus dia bilang, Kak Vanu, Kak Jonas, saya bisa bawa mobil loh. Wah, mana saya percaya kan, anak umur 5 tahun dia bawa mobil. Sampai dia beneran bawa mobil depan saya. Seng dia lewat. Terus dia balik lagi ke saya. Dia bilang, Kak Vanu udah lihat kan, kalau saya itu bisa bawa mobil. Saya bilang, oh iya, kau bisa bawa mobil. Kalau gitu sekarang kita jalan-jalan yuk. Kita naik mobilnya Kak Vanu, biar saya yang bawa. Darah Yesus. Masa iya saya kasih mobil saya ke anak umur 5 tahun? Itu yang saya bilang, percaya tapi gak menaruh kepercayaan. Boleh gak sekali lagi kita tanya sama diri kita? Kita yang bilang bangga jadi orang percaya. Apakah ketika masalah itu datang, ketika badai itu datang, kita adalah tipe orang yang ngerasa, saya masih punya uang kok, masalah kayak gini masih katanya sendiri. Atau masih ngerasa, saya masih punya kenalan ini kok di sini, ini masalah kecil udah libas saya sendiri. Atau kita ngerasa, saya kan masih kuat, udah masalah kayak gini mah udah saya hajar aja sendiri. Itu yang saya bilang percaya, tapi nggak mau menaruh kepercayaan pada Tuhan. Tapi saya yakin kita semua yang ada di sini pada pagi hari kita nggak akan seperti itu, amin. Kita mau menaruh semuanya ke dalam tangan Tuhan. Karena kita tahu, ketika kita berserah, ketika kita berpengharapan, ketika kita menaruh semuanya pada Tuhan, maka selai rambut pun tidak pernah akan jatuh ke tanah tanpa pengetahuan Tuhan. 1000 boleh rebah sisi kiri kita, 10.000 boleh rebah sisi kanan kita, itu tidak pernah akan menimpa kita. Dan singa-singa muda boleh merana kelaparan, tapi orang yang berharap pada Tuhan tidak pernah akan kekurangan segala sesuatu yang baik dalam kehidupannya. Amin. Puji Tuhan. Karena kita mau bawakan satu pujian lagi. Pujian ini diciptakan oleh sahabat kami Jason Chang, yang menciptakan lagu Bapa Sentuh Hatiku. Ya kalau saudara lihat tuh orangnya agak-agak langsing gitu. Sahabat kami ketika dia dengarkan kesaksian kami berdua, dia buatkan kami satu lagu. Dan ketika kami dengar lagu yang sudah dia ciptakan, kami berdua merasa sangat diberkati. Karena akhirnya kami ingat, kalau di setiap musim dalam kehidupan kami tetap butuh Yesus. Di lagu ini Yesus aku cinta. Firman-Mu tiada amin, janji-Mu menopangku, berjalan bersamamu di setiap musim hidupku. Aku cinta padamu, Yesus, tetaplah bersamaku, tiada yang dapat menggantimu.
Saudara-saudara, kebetulan saudara-saudara yang sering nonton infotainment ini pasti tahu, kami berdua ini seperti yang saya tadi bilang, ketika kami berdua menikah, ketika kami berdua memutuskan mengikuti Yesus Kristus, masalah yang selalu datang itu sedikit banyak seringkali membuat hati kami sedikit terusik. Kenapa sedikit terusik? Karena saudara bayangin aja, mungkin saudara juga udah pernah dengar, ketika kami berdua menikah, ketika kami berdua dipersatukan dalam satu pernikahan yang kudus, ada yang bilang kalau umur pernikahan kita berdua ini nggak akan bertahan lama. Bahkan ada orang pintar, katanya orang pintar, tapi sekarang ternyata dia nggak pintar-pintar banget. Dia bilang di infotainment, kalau umur pernikahan kami berdua ini hanya akan bertahan 3 bulan. Dalam hati saya bilang, nah Yesus orang ini hebat sekali. Tapi puji Tuhan, pada pagi hari ini kami boleh ada depan saudara-saudara sekalian. Setelah 2 tahun masih sebagai suami istri. Dan kami yakin kalau umur pernikahan kita berdua masih sekitar 1000 tahun lagi lah. Amin. Nah, saudara-saudara, karena itu saya mau tahu di sini siapa yang datang ke sini nggak punya masalah, boleh angkat tangan. Oh. Siapa yang di sini datang ke sini punya masalah, boleh angkat tangan. Oh, haleluya, semuanya punya masalah. Nah, kalau semuanya punya masalah, berarti masalah nggak penting dong. Kecuali kalau saudara sendiri ada satu di sini yang, wah saya punya masalah sendiri, yang lain nggak punya masalah. Nah, itu baru penting. Tapi semuanya punya masalah, berarti masalah nggak penting. Dan sebelumnya, boleh nggak saya tanya sekali lagi? Tapi kita jujur-jujuran aja ya. Karena saya kan bukan pendeta saudara, bukan gembala saudara. Ya kita jujur-jujuran aja. Kira-kira kalau kita hitung berkat sama masalah tuh mana lebih banyak dalam kehidupan kita? Ada yang masalah. Udah jangan ikut-ikutan kanan kirinya. Kita sama-sama jujur aja. Kira-kira berkat sama masalah mana yang lebih banyak dalam kehidupan kita? Ada yang bilang masalah, ada yang bilang berkat, ada yang bilang seimbang. Tapi maaf kalau saya bilang ini, orang-orang yang bilang kalau masalah lebih banyak dalam kehidupan itu pasti orang stres. Loh, bener loh. Sekarang kita hitung-hitungan. Saudara kalau telepon itu pakai pulsa kan? Saudara kalau bayar listrik di rumah juga sebagian udah pakai pulsa kan? Nah sekarang gini, kalau Tuhan bikin kita bernafas harus pakai pulsa, harus bayar gimana? Nih contohnya, kita bernafas 1 kali tarik nafas, jangan 100, 1 rupiah aja, 1 rupiah. Buangnya gratis deh, jadi 1 rupiah gratis buangnya. Nah saudara bayangin nggak? Sementara kita lagi ngobrol-ngobrol begini, ada teman sahabat saudara yang tiba-tiba, "Lu kenapa lu? Pulsa gua habis gila." Kita bernafas saja itu adalah berkat. Amin. Ada orang yang harus bayar tabung oksigen, ada orang yang harus bayar cuma untuk bisa bernafas. Karena itu sekarang saya tanya lagi, berkat sama masalah mana lebih banyak dalam kehidupan saudara? Haleluya, puji Tuhan, berikan kemuliaan buat Tuhan. Tapi nggak bisa dipungkiri, memang kita semua punya masalah. Dan sekali lagi, kalau kami boleh puji Tuhan, masih boleh puji Tuhan? Nah, kami nggak mau sendirian. Yang punya masalah boleh angkat, berdiri semuanya. Angkat tangan, angkat kaki, jangan. Silakan berdiri saudara-saudara sekalian, kita semua yang punya masalah. Hari ini kita boleh sama-sama belajar. Memang semuanya punya masalah. Kita punya masalah yang berbeda-beda. Tapi kita tahu, kita punya Tuhan yang sama. Dan Tuhan yang sama itu tidak pernah akan terlambat untuk menolong kita. Dan ketika Tuhan ada di pihak kita, siapa yang akan menjadi lawan kita? Kita mau naikkan satu pujian. Pujian ini biarkan jadi janji iman kita kalau kita mau tetap teguh buat Tuhan, karena kita tahu Dialah perisai dalam kehidupan kita. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman
Saudara-saudara sekalian, saya dan istri saya kami datang ke sini, kami nggak punya apa-apa untuk dibagikan. Tapi apa yang kami tahu, apa yang pernah kami rasakan, apa yang pernah kami alami, ini yang mau coba kami sampaikan. Saya dan istri saya, kami berdua adalah orang-orang yang nggak pernah bisa pilih kapan masalah datang dalam kehidupan kami. Saya dan istri saya juga adalah orang yang nggak bisa milih masalah seperti apa yang boleh datang dalam kehidupan kami. Tapi jangan pernah remehkan. Ketika masalah itu datang, ketika badai itu datang, kepada siapa kami mau memandang, itu yang bisa kami pilih. Dan kami berdua kami sudah memutuskan bahwa kami cuma mau pandang salib. Kenapa kami cuma mau pandang salib? Karena akhirnya kami tahu kami punya Tuhan yang di atas kayu salib itu mati untuk kami saja dia mau kok. Apalagi cuma untuk angkat masalah kami, apalagi cuma untuk angkat beban kami, apalagi cuma untuk angkat penderitaan kami. Dan suatu saat nanti kami yakin Tuhan akan ubahkan semuanya menjadi berkat yang berkelimpahan dalam kehidupan kami. Karena itu menjadi satu kerinduan buat kami berdua. Saudara-saudara punya satu pandangan yang sama dengan kami. Kita mau sama-sama pandang salib. Dan kita boleh naikkan satu pujian ini dengan sungguh-sungguh sebagai janji iman kita. Sama-sama kita naikkan. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau Raja atas semesta, ku tenang kau. Sama-sama kita angkat tangan kita ucapkan. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa atas semesta, ku tenang. Sekali lagi yang bangga jangan percaya. Sama-sama kita angkat. Di saat badai Sama-sama sekali lagi kita naikkan. Berikan kemuliaan yang mulia buat Tuhan. Terima kasih saudara sekalian. Silakan duduk kembali.